Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 20044111024 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, video kali ini untuk melengkapi UAS dari mata kuliah struktur data. Dosen pengampunya adalah Muhammad Ikram, Eskom Mkom. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang searching. Nah, untuk materi pertama di sini sequential search. Nah, teknik pencarian data dari array yang paling mudah adalah dengan cara sequential search, di mana data dalam array dibaca satu demi satu, diurutkan dari indeks terkecil ke indeks terbesar maupun sebaliknya. Nah, ada satu contoh array di mana int a 5 dalam kurung sama dengan dalam kurung kerawal 0, 3, 6, 10, 1. Indeks array pada bahasa C dimulai dari indeks ke 0. Nah, jika ingin mencari bilangan 6 dalam array tersebut, maka proses yang terjadi kita mencari 1 dari array indeks ke 0, yaitu 0, dicocokkan dengan bilangan yang akan dicari. Jika tidak sama, maka mencari indeks berikutnya, mencari ke indeks berikutnya. Nah, kedua, pada array ke-1 juga bukan bilangan yang dicari, maka kita mencari lagi pada indeks berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, pada array indeks kedua ternyata bilangan yang kita cari ada, ditemukan, maka kita keluar dari looping pencarian. Nah, di sini ada contoh satu contoh programnya. Ini sudah saya ketikkan. Nah, di sini kita bisa lihat int array 5, 0, 3, 6, 10, 1. Int cari dimulai dari 0. Seperti ini, dan kita lihat hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerja dari algoritmanya. Yang pertama, menentukan jumlah data yang tersimpan pada array. Yang kedua, melakukan perulangan for sebanyak jumlah data dan melakukan pencarian secara beruntun atau sequential terhadap data yang tersimpan pada array. Yang ketiga, menentukan kecocokan pada data yang tersimpan di array dengan kata kunci yang dicari, key, menggunakan perintah if. Yang keempat, jika data yang dicari ditemukan atau cocok, maka nilai akan dikembalikan dengan nilai pencarian dan pencarian dihentikan. Nah, kemudian untuk yang kelima, jika data tidak ditemukan, maka nilai akan dikembalikan ke 1 sebagai indikasi data tidak ada. Nah, lanjut untuk yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary search atau pencarian biner. Nah, pencarian biner adalah proses mencari data dengan membagi data atas dua bagian secara terus-menerus sampai elemen yang dicari sudah ditemukan atau indeks kiri lebih besar dari indeks kanan.
Algoritma ini lebih efisien daripada algoritma pencarian sekuensial, tetapi pencarian ini mempunyai syarat, yaitu bahwa kumpulan data yang harus dilakukan pencarian harus sudah terurut terlebih dahulu. Karena data sudah terurut, algoritma dapat menentukan apakah nilai data yang dicari berada sebelum atau sesudah elemen larik yang sedang dibandingkan pada suatu saat. Dengan cara ini, algoritma dapat lebih menghemat waktu pencarian. Nah, untuk contoh programnya di sini sudah saya ketikkan juga. Ini untuk hasilnya seperti ini. Data yang Anda cari data, cari kiri, data dituangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritmanya. Yang pertama, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan algoritma dari binary search. Yang pertama, data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir n. Yang kedua, kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir garing 2. Yang ketiga, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar. Yang keempat, jika lebih besar maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah plus 1. Yang kelima, jika lebih kecil maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah min 1. Yang keenam, jika data sama berarti ketemu. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.